Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wayan Natural. Kali ini kita bakal bahas kenapa sih kita nggak pakai suplemen. Mungkin banyak dari teman-teman yang mempertanyakan itu ya. Jadi pada dasarnya sih eh, awalnya kita memang nggak pikiran buat nggak pakai gitu ya. Jadi kita cuman ngejalanin pola yang istilahnya itu kita cuma ngejalanin pola aja. Jadi pola latihan sama pola makan gitu aja. Itu dulu yang pertama kali kita kita pengen lakuin gitu loh. Nah terus seiring berjalannya waktu, eh, alhamdulillah jadi ada progresnya walaupun kita nggak pakai suplemen kayak gitu. Jadi ada perkembangannya, kelihatan progresnya seperti itu. Terus di satu titik kita berpikir itu gini. Jadi eh, sampai sampai di mana sih tubuh manusia itu dia bisa berkembang tanpa harus menggunakan suplemen gitu loh. Nah itu yang jadi apa namanya ya, yang jadi motivasi gitu loh. Sejauh mana sih tubuh tubuh kita tuh bisa berkembang, sejauh mana tubuh kita tuh bisa bagus, sejauh mana kita bisa apa namanya menggali potensi-potensi dalam tubuh kita dengan cara-cara yang alami seperti itu aja. Terus kalau dari pengalaman saya, pertama kali saya ikut ikut apa namanya ikut kontes itu kan memang nggak pakai suplemen ya. Nah dari situ saya mendapatkan motivasi seperti apa. Jadi ketika saya pertama kali ikut kontes nggak pakai suplemen dan nggak pakai apa-apa, itu saya bisa masuk 20 besar. Nah itu jadi motivasi buat saya. Sedangkan teman-teman saya pada saat itu mereka mereka pakai suplemen juga pakai steroid. Nah mereka cuma masuk 30 besar. Nah ini jadi pertanyaan besar buat saya pribadi. Kok bisa ya, saya bilang kayak gitu. Kok bisa? Wah berarti ini berita atau kabar yang bagus ini gitu loh. Saya pengen tahu. Saya bisa nggak nomor satu tapi nggak pakai suplemen juga nggak pakai steroid gitu loh. Tambah motivasi ya ini. Nah jadi tambah motivasi, tambah semangat saya. Akhirnya saya semuanya saya rubah. Karena memang pada saat 20 saya masuk ke 20 besar itu pola makan saya vegan pada saat itu. Jadi vegan. Terus akhirnya saya mulai berpikir, wah saya harus coba masukin protein lebih lagi. Makanya saya beralih ke hewani. Di sini saya pakai ayam. Nah setelah itu saya mulai apa namanya mulai riset ke diri saya, apa namanya kebutuhan proteinnya berapa, terus apa namanya karbohidratnya berapa, itu semua saya coba bertahun-tahun ya, saya coba terus. Nah eh, bagusnya di Indonesia, dia kontesnya tuh hampir setiap minggu gitu loh ya kan, hampir setiap minggu. Nah setelah saya pikir gitu, wah ini kesempatan saya buat buat apa namanya riset ke tubuh saya juga, sekalian saya bisa melihat progresnya kalau misalkan ikut kontes itu seperti apa gitu loh. Di Indonesia itu the best apa namanya ya, tempat buat riset ke diri sendiri. Karena apa, pertandingannya banyak tuh, hampir tiap minggu, sebulan bisa 4 kali ya tanding kita. Bener. Nah, kayak gitu. Terus setelah itu saya coba riset terus akhirnya dari yang tadinya apa namanya gak juara, terus 10 besar, lalu 5 besar, 4 besar, akhirnya saya juara satu gitu loh. Jadi tapi memang itu apa namanya kejuaraan yang berbeda-beda gitu loh. Tapi buat saya itu sangat membantu saya buat konsisten. Karena apa? Hampir setiap minggu kayak gitu kan. Hampir setiap minggu ada kontes kayak gitu loh. Nah, terus setelah saya apa namanya dapat juara satu itu, mendapatkan jadi juara satu, saya jadi punya keyakinan lebih bahwasanya oh ternyata bisa ya jadi juara tanpa harus pakai suplemen dan pakai steroid. Dan itu saya pikir eh, di Indonesia mungkin masih jarang yang seperti itu, bahkan di dunia ya. Karena kan teman-teman tahu sendiri, industri fitness itu selalu identik dengan suplementasi sama steroid. Nah itu padahal kita tahu ya efek steroid itu seperti apa kayak gitu kan. Mungkin kalau kalau apa namanya kalau suplemen paling kalau nggak cocok sama produknya dia
jerawatan kayak gitu kan. Tapi kalau yang steroid kan lebih lebih bahaya lagi gitu loh. Nah itu yang jadi apa namanya pemikiran saya. Akhirnya saya berpikir daripada saya apa namanya ngikutin nafsu atau ego pengen jadi juara, mendingan itu saya buang aja deh. Makanya setiap kali pertandingan saya lepas tuh, mau juara mau enggak, yang penting saya pengen lihat hasil kerja keras saya, hasil kerja apa namanya latihannya, hasil pola makannya yang saya atur. Nah setiap kali kontes dia kan ada, kadang-kadang kita masuk 3 besar, kadang-kadang nggak masuk, kadang-kadang juara ini juara ini, ya itu memang seperti itu gitu. Dan itu bisa buat menjadikan apa, evaluasi. Semakin banyak kita evaluasi, semakin banyak kita trial, kita akan semakin banyak belajar. Dari situ pengetahuan kita tentang fitness, pola makan itu terpupuk gitu loh. Secara nggak langsung kita belajar ke diri kita,